Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankannya. Semoga semuanya diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dan diberikan kelimpahan berkah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, perkenalkan saya Lulu Ernawati dari SMA Nahdlatul Ulama 1 Gresik. Di sini saya akan mencoba untuk memaparkan secara singkat tentang konsep sekolah ramah anak sebagai rencana tindak lanjut dari pelatihan sekolah ramah anak calon fasilitator daerah Jawa Timur. Bapak Ibu, negara memiliki komitmen di dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Dan ini ditegaskan di dalam pasal 28C ayat 1 dan pasal 28B ayat 2, di mana setiap orang berhak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar, berhak untuk mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia. Dan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dalam kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka dari itu, amanah ini perlu diupayakan dimanapun anak berada, termasuk di satuan pendidikan. Nah, di satuan pendidikan, pemerintah membuat satu kebijakan untuk perlindungan anak, yaitu dengan adanya program sekolah ramah anak. Nah, sekolah ramah anak merupakan bentuk kerjasama menyeluruh dari kementerian atau lembaga, termasuk kementerian atau lembaga yang mempunyai program berbasis sekolah, bagaimana bersama-sama untuk melindungi anak atau peserta didik di satuan pendidikan. Bapak Ibu, intinya sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan, baik itu formal, non-formal, atau informal, yang mampu memberikan hak dan perlindungan bagi anak, terutama bagaimana mekanisme penanganan kasus di satuan pendidikan. Lah, kenapa sekolah ramah anak ini kok pakai dikembangkan? Tentunya harapannya bagaimana anak-anak mendapatkan hak dan perlindungannya ketika selama dia di satuan pendidikan kurang lebih dalam sehari 8 jam. Bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan nyaman di satuan pendidikan. Nah, sekolah ramah anak harus dapat memastikan bahwa anak dapat mengembangkan kemampuannya, mengembangkan minat dan bakatnya, sehingga anak dapat menjadi anak yang bertanggung jawab terhadap kehidupan yang toleran, saling menghormati, bekerja sama untuk kemajuan dan semangat perdamaian. Sekolah ramah anak ini merupakan perubahan paradigma untuk menjadikan orang dewasa di satuan pendidikan. Bagaimana bisa menjadi orang tua dan sahabat bagi peserta didik ketika kesehariannya mereka berinteraksi di satuan pendidikan, sehingga komitmen agar satuan pendidikan menjadi sekolah ramah anak ini adalah komitmen yang sangat penting dalam menyelamatkan hidup anak. Lah, bagaimana penerapannya kedisiplinan? Tentunya di satuan pendidikan masih memegang rumus disiplin, Bapak Ibu. Disiplin harus tetap ditegakkan. Tegas harus tetap dilakukan. Marah boleh dilakukan. Jika ada korban, maka harus ditolong. Nah, itu adalah rumus disiplin yang masih tetap harus dipegang oleh satuan pendidikan. Nah, kemudian konsep sekolah ramah anak ada 4. Di antaranya, yang pertama, mengubah paradigma dari pengajar menjadi pembimbing atau sahabat atau orang tua bagi anak. Yang kedua, orang dewasa yang ada di satuan pendidikan dapat memberikan teladan bagi anak. Yang ketiga, bagaimana orang dewasa terlibat di dalam melindungi anak. Yang keempat, memastikan orang tua dan anak ikut di dalam berperan aktif memenuhi 6 komponen sekolah ramah anak.
Nah, apa saja 6 komponen ramah anak ini? 6 komponen sekolah ramah anak. Yang pertama yaitu kebijakan SRA. Kebijakan sekolah ramah anak merupakan suatu komitmen daerah dan sekolah dalam mewujudkan sekolah ramah anak. Ditunjukkan dengan adanya deklarasi, adanya SK tim SRA atau sekolah ramah anak, adanya SK pemerintah daerah, dan kebijakan sekolah yang lain. Kemudian yang kedua, pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah terlatih tentang sekolah ramah anak dan juga tentang konvensi hak anak. Minimal ada dua orang pendidik atau tenaga kependidikan. Kemudian yang ketiga, proses belajar mengajar yang menyenangkan. Jadi bagaimanakah proses belajar menyenangkan, ya? Kemudian proses pendisiplinannya yang dilakukan tanpa merendahkan harkat dan martabat bagi anak, tanpa adanya suatu kekerasan. Selanjutnya, yang keempat, sarana dan prasarana yang aman bagi anak dan tidak membahayakan. Contohnya, misalnya pemasangan rambu-rambu di tempat-tempat berbahaya, penumpulan ujung meja, atau toilet bersih dengan air mengalir, atau pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik. Kemudian yang keenam, adanya partisipasi orang tua, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, stakeholder lainnya, dan juga para alumni. Nah, ini dilibatkan dalam mendukung sekolah ramah anak, baik berperan memberikan bantuan dalam bentuk sarana maupun kegiatan dalam mewujudkan sekolah ramah anak. Nah, prinsip dari sekolah ramah anak ini terdiri dari yang pertama, yang utama adalah kepentingan terbaik bagi anak. Itu yang utama. Kemudian yang kedua, non-diskriminasi. Yang ketiga, partisipasi anak. 4, kelangsungan hidup dan perkembangannya. Dan yang kelima, pengelolaan yang baik. Nah, Bapak Ibu, dari keseluruhan kondisi itu, maka apa sih yang diharapkan dari SRA ini atau sekolah ramah anak ini? Tentunya dalam satu kata, barisan. BARIISAN. Bersih, asri, ramah, indah, inklusif, sehat, aman, dan nyaman. Nah, itulah sekilas tentang konsep sekolah ramah anak. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ini semuanya bisa bermanfaat bagi kita, terutama saya pribadi. Semoga bisa hijrah hati menuju sekolah ramah anak. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.